Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isna Rahmatika dengan NIM 23040200042 akan menjelaskan mengenai bab fungsi untuk memenuhi tugas proyek dasar-dasar matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Detalia Nuriza Munahevi MSI dan Ibu Virgania Sari SPD MSI. Pada bab fungsi kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian fungsi, cara menyatakan fungsi, banyaknya fungsi dan jangkauan fungsi, jenis fungsi dan inverse fungsi. Kemudian yang pertama yaitu pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang mana setiap unsur atau anggota himpunan di A dipasangkan atau dihubungkan tepat hanya satu unsur anggota dalam himpunan B. Kita harus mengingat bahwa di sini adalah tepat hanya satu unsur atau anggota dalam himpunan B. Nah, dapat kita lihat di tabel contoh, di sini merupakan fungsi dikarenakan elemen A tepat memasangkan satu di elemen B. Nah, untuk yang bawahnya bukan merupakan fungsi dikarenakan A ini memetakan ke dua anggota B, yaitu X dan Z, sehingga ini tidak disebut dengan fungsi seperti itu. Kemudian cara menyatakan fungsi. Nah, dengan contoh yaitu diketahui f fungsi a ke dalam b dengan f(x) ke dalam 2x plus 1 dengan a 1, 2, 3, 4, 5 dan b 1, 3, 5, 7, 9, 11, maka fungsi f dapat dinyatakan dengan yang pertama yaitu menggunakan rumus fungsi. Dapat kita lihat bahwa di sini sudah terdapat rumus fungsi yaitu x ke dalam 2x plus 1, maka rumus fungsinya yaitu 2x plus 1. Kemudian yang kedua menggunakan diagram panah. Nah, untuk menggunakan diagram panah ini kita harus memasukkan elemen A ini ke dalam rumus fungsi yaitu 2x plus 1. Contohnya saja yaitu jika f-nya ini 1. 1 ini diambil dari elemen A ini sendiri, maka akan menghasilkan 2 dikali 1 plus 1, maka akan menghasilkan 3. Nah, sehingga elemen A ini dipasangkan dengan 3 seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti itu sampai elemen yang kelima yang terakhir yaitu tepat dipasangkan dengan 11. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jika fungsi f dinyatakan dengan himpunan f, maka f sama dengan 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, 11. Nah, tampak pada himpunan F, setiap elemen A menjadi elemen pertama pada tepat suatu pasangan saja. Jadi elemen A ini menjadi elemen pertama. Contohnya saja yaitu 1, 3. Nah, 1 ini merupakan elemen A. Seperti itu. Kemudian menggunakan grafik Cartesius. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan elemen A ke dalam rumus fungsi yaitu 2x plus 1. Maka tinggal kita ubah saja ke diagram Cartesius atau grafik Cartesius. Maka akan menjadi seperti ini. Kemudian banyaknya fungsi. Definisi dari banyaknya fungsi yaitu jika f adalah fungsi dari A ke dalam B, maka NA sama dengan K dan NB sama dengan I. Maka banyaknya fungsi dari A ke dalam B adalah I pangkat K. Kemudian untuk contohnya, jika f adalah fungsi A ke dalam B dengan A sama dengan 1, 3, 5, dan B, A, B, tentukanlah semua fungsi f yang mungkin. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu I pangkat K. Maka di sini kita sudah mengetahui bahwa A ini memiliki 3 elemen, B memiliki 2 elemen, maka 2 pangkat 3 akan menghasilkan 8. Jadi terdapat 8 fungsi pasangan berurutan, yaitu yang dapat kita lihat seperti di sini. F1 yaitu 1A, 3A, 5A, dan seterusnya.
Kemudian jangkauan fungsi. Nah, misalkan A, B, C, D, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, F adalah fungsi A ke dalam B yang didefinisikan oleh diagram panah pada gambar. Tampak bahwa 2 bayangan dari A dan B. 2 ini adalah bayangan dari A dan B. Kemudian 3 adalah bayangan dari C dan D. Nih, 3 adalah bayangan dari C dan D. Kemudian 4 bayangan dari E. Nah, untuk himpunan semua bayangan dari A adalah 2, 3, 4. 2, 3, 4. Maka 2, 3, 4 ini atau himpunan tersebut disebut dengan jangkauan atau rank atau daerah hasil dari FA. Seperti itu. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama yaitu fungsi satu-satu atau injektif. Nah, misalkan fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f dinyatakan 1-1 atau one-to-one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, dapat kita lihat di contoh, ini bayangannya atau fungsi A ini tepat memasangkan ke B, tidak memiliki bayangan lebih dari satu, seperti itu. Maka fungsi ini disebut dengan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kepada atau surjektif. Misalkan fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f ini dikatakan pada atau fungsi kepada atau onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, dapat kita lihat di contoh, maka 3 ini adalah bayangan dari C dan D, sehingga fungsi ini disebut dengan fungsi kepada atau surjektif, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Nah, fungsi f A ke dalam B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat satu A dalam domain A, sehingga FA sama dengan B. Dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Atau dengan kata lain, fungsi bijektif ini adalah merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi bijektif. Jadi, gabungan antara fungsi injektif sekaligus fungsi bijektif, seperti itu. Nah, dapat kita lihat di contoh, di sini adalah fungsi bijektif yang memuat dari fungsi injektif sekaligus fungsi bijektif. Fungsi satuan. Yang keempat, contoh dari fungsi satuan sendiri yaitu diketahui f R ke dalam R adalah fungsi di dalam R, dengan R sendiri adalah himpunan bilangan real, dan fx sama dengan x. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari fungsi satuan sendiri, yaitu misalkan f fungsi A ke dalam A adalah fungsi di dalam A, maka fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan x disebut fungsi satuan atau fungsi identitas. Nah, yang ditanyakan dalam contoh ini, yang pertama yaitu mengenai apakah f ini adalah fungsi satuan. Kemudian yang kedua, gambarlah grafik fungsi f. Yang ketiga, apakah fungsi f ini adalah fungsi satu-satu, dan jelaskan mengapa f ini adalah, jika ia merupakan fungsi satu-satu, jelaskan mengapa alasannya. Kemudian yang keempat yaitu, apakah fungsi f ini adalah fungsi kepada, dan jika seandainya iya, jelaskan mengapa alasannya. Seperti itu. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu ditanyakan apakah f adalah fungsi satuan? Iya, jawabannya adalah fungsi satuan. Yang kedua yaitu apakah grafik fungsi f melalui titik 0 dan 0? Iya, yaitu melewati titik 0,0 dan 2,2. Kemudian yang ketiga yaitu f fungsi satu-satu sebab semua anggota x, y, x2 elemen dari R atau dengan R ini adalah bilangan real. Maka x1 tidak sama dengan x sama dengan 2, maka f x1 tidak sama dengan f x sama dengan 2. Nah, yang keempat, fungsi f ini disebut dengan fungsi kepada. Mengapa? Karena fr ini adalah sama dengan R. Jadi,
disebut dengan fungsi kepada. Yang kelima yaitu fungsi konstan atau tetap. Definisinya sendiri yaitu, misalkan f adalah fungsi a ke dalam b, maka fungsi f disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Nah, untuk contohnya yaitu diketahui f adalah fungsi dari r ke dalam r didefinisikan oleh fx sama dengan 3, dengan r sendiri adalah himpunan bilangan real. Pertanyaannya, apakah f fungsi konstan? Kemudian yang kedua, gambarlah grafiknya. Penyelesaiannya, apakah f fungsi konstan? Iya, fungsi konstan dikarenakan hanya memiliki satu saja, yaitu 3 seperti itu. Maka disebut dengan fungsi konstan. Kemudian gambarlah grafik fungsi dari fungsi konstan ini. Maka dapat kita lihat fungsi tadi melalui titik 0,3 dan 2,3 sehingga akan terbentuk seperti ini. Akan membentuk garis lurus saja dikarenakan memiliki satu saja yaitu 3. Maka garisnya adalah bentuk garis lurus saja. Nah, selanjutnya adalah inverse fungsi. Untuk definisinya sendiri yaitu, inverse fungsi belum tentu merupakan fungsi. Jika inverse fungsi f juga berupa fungsi, maka inverse fungsi f disebut fungsi inverse. Nah, suatu fungsi yang mempunyai fungsi inverse disebut fungsi invertible, yaitu suatu fungsi f invertible jika dan hanya jika f bijektif. Ini ketutupan ya, ini seharusnya bijektif seperti itu. Nah, untuk penulisannya ditulis seperti ini. Fungsi f a ke dalam b di mana f a sama dengan b. Ini adalah bentuk fungsi f. Nah, ini inverse fungsi f yaitu jika b ke dalam a di mana inverse fungsi f b sama dengan a. Selanjutnya yaitu inverse fungsi. Contohnya yaitu diagram panah pada gambar 6.13 merupakan fungsi. Nah, dapat kita lihat bahwa diagram yang pertama ini, fungsi A ke dalam B merupakan fungsi kepada. Inverse-nya yaitu B ke dalam A bukan fungsi, sebab 3B ini mempunyai 2 kawan. Nah, dapat kita lihat jika seandainya B ini kita tukarkan posisinya di A, maka B ini akan mempunyai 2 kawan, sehingga inverse-nya ini bukan merupakan fungsi, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu A ke dalam B merupakan fungsi 1,1. Maka inverse-nya G ini B ke dalam A bukan fungsi, sebab P tidak mempunyai kawan. Nah, jika seandainya kita balik posisi B ke A, maka 4 ini tidak mempunyai kawan, sehingga tidak disebut dengan fungsi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi A ke dalam B merupakan fungsi 1,1 dan kepada. Inverse-nya H, inverse B ke dalam A juga merupakan fungsi. Jadi fungsi tersebut disebut fungsi inverse. Maka kita lihat juga nih, yang ketiga ini tepat memasangkan satu elemen, maka ini disebut dengan fungsi dan merupakan inverse fungsi juga, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jika seandainya ada salah dalam pengucapan atau dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.